Halo guys, apa kabar? Stay lagi di podcast Bogor Update ya. Hari ini kita mau ngobrolin tentang akademi keolahragaan yang ada di Kabupaten Bogor. Wah, keren ini. Selamat datang buat Pak Sujana ya, Kepala UPT PPOPM Dispora Kabupaten Bogor. Dan juga Pak Kasubag nih, Pak Hendrik Sulihadi. Siap. Ya, sehat Pak, sehat. Alhamdulillah. Sehat. Salam olahraga dulu Pak. Salam olahraga. PPOPM juara. Wah, gitu. Slogannya itu. Jadi harus tahu dulu sebenarnya PPOPM ini apa. PPOPM ini adalah pendidikan dan pelatihan olahraga pelajar dan mahasiswa. Betul, siap. Oke, jadi pemerintah Kabupaten Bogor punya dikatakan akademi keolahragaan. Betul, siap. Yang konsepnya tinggal di situ, sekolah di situ, dan fokus pembinaan olahraga. Olahraga, betul. Betul ya, Pak? Betul. Sudah ada berapa sekarang atlet yang dibina? 155 atlet dari 13 cabang olahraga. Ya. Dari 13 cabang olahraga. Siap. Oke. Konsepnya seperti apa, Pak? PPOPM ini? Maksudnya gini. Setiap tahun bergulirkah atau seperti apa? Ya. Untuk PPOPM setiap tahun bergulir. Itu pembinaan kita sesuai dengan kejurnasnya, karena kejurnasnya ini kan dari kementerian gitu ya. Jadi tiap tahun selalu kegiatan. Belum lagi nanti kita kegiatannya ada Popda yang 2 tahun sekali kalau nggak salah, Popda betul. tuh ya. Itu. Oke, ini persiapan buat kalau ada kejuaraan-juaraan, artinya begitu ya, yang memang ada di kementerian salah satunya. Ya, betul. Nah, untuk bisa daftar ke PPOPM itu sistemnya gimana? Baik. Mungkin saya akan jelaskan untuk mekanisme pendaftaran itu kemarin kita melalui web. Itu sudah kita buka kemarin itu untuk tahun ini Mas ya. Dari tanggal 20 sampai tanggal 30. Nah, setelah daftar baru ada namanya seleksi administrasi. Setelah selesai administrasi beres, baru nanti ada tes namanya tes kecabangan. Cabang olahraga apa gitu? Ya, maksudnya? betul. Misalkan poli, sepak bola. Yang bisa daftar ini umur berapa? Dari mulai kelas 6 SD yang mau masuk ke SMP, ya gitu. Jadi perusahaannya lebih mudah karena biar supaya jenjangnya mereka ini jauh lah ya, ada gitu betul, ya. Gitu. Oke, artinya untuk anak kelas SD kelas 6 berarti karena ini kan SMP dan SMA aja ya? Iya, betul. Oke, dari kelas 6 SD sudah bisa daftar ke PPOPM ini. Betul. Nah, untuk daftarnya ini artinya kan nanti ada sekolahnya juga di sana. Betul, sekolahnya. Kalau yang jauh-jauh misalkan karena ini kan pembinaan ya, jatuhnya tinggal di situ, diurus di situ, dikasih makan di situ. Betul. Ya akademi lah kabla begitu. Siap. Sekolahnya gimana nanti? Nanti kalau untuk yang SMP, kami sudah istilahnya ngobrol dengan kepala sekolah itu bahwasanya mungkin saya juga nembusin ke Pak Kadisdik ya istilahnya. Kalau istilahnya anak-anak masuk di PPOPM itu paling kita numpang belajar. Numpang belajar di SMP tersebut. Nah, gitu. Jadi biarpun dapodiknya tetap di SMP yang lama, mereka kita masukkan, kita titipkan di SMP tersebut gitu. Tahun per tahun sudah seperti itu. Jadi untuk menambah ilmu lah. Jadi jangan kita hanya olahraga saja, olahraganya aja atau prestasinya aja, tapi secara pendidikannya pun mereka kita harus perhatikan gitu. Karena atlet juga harus pinter Mas soalnya. Benar penting gitu betul, ya. Nah, pembinaannya tuh bentuknya gimana sih kalau di PPOPM itu? Baik, kalau untuk pembinaan di PPOPM itu jadi ada 13 cabur yang alhamdulillah untuk tahun ini tambah 1 Mas. Jadi untuk panjat tebing kita nambah 1 karena ada kejuaraannya di antar PPLP dari kementerian itu. Jadi saya tambah di panjat tebing. Jadi pembinaannya begini. Para pelatih dan asisten pelatih itu memaparkan dulu program-programnya dia. Nah, dalam 1 tahun itu mau seperti apa? Nah, nanti itu yang menilai tim ahli keolahragaan. Seperti apa bentuknya nanti, dan itu pun ada laporan bulanan. Sesuai nggak yang dijalankan program yang sudah dilaporkan dalam 1 tahun itu, gitu Pak. Saya tambahkan, jadi kita juga nanti per 3 bulan sekali kita akan mengadakan evaluasi kepada atlet
itu untuk melihat sejauh mana dalam latihan dia gitu, apakah ada peningkatan gitu ya atau menurun. Nanti setiap atlet sekarang punya buku raport. Buku raport. Ya. raport. Jadi Betul. bisa menilai dirinya sendiri. Iya. Nanti dari situ kita akan ketahuan tuh. Misalnya dia, ini bagus, dia menanjak terus nih, gitu kan. Nah, artinya kalau dia yang menurun, kita kasih kesempatan untuk untuk yang di triwulan keduanya. Nah, kita lihat kalau misalnya dia nggak ada peningkatan, ya mau tidak mau. Dengan dasar itu rekomendasi dari pelatih, ya kita akan mengadakan evaluasi apakah dia dipertahankan atau kita ganti. Oke, masih berarti sudah masuk pun masih kemungkinan diganti ya. Bisa. Iya. Karena peningkatan dari kualitas atletnya itu sendiri dicek ya setiap tahunnya ya. Betul. Siap. Nah, Oke. Setiap tahun berarti selalu membuka pendaftaran baru. pasti. Betul. Pasti. Karena Jumlahnya? gini, sesuai dengan kelulusan. Yang lulus. Oke. Nanti gini, kita nih tahun ini misalnya ya ada 39 atlet yang lulus jenjang pendidikan SMA. Nah, kita sesuai dengan kuota kita yang cuma 155, kita akan terima lagi 39 lagi. Oke. Sesuai dengan misalnya cabur apa nih? Misalnya Orang voli apa nih? misalnya ada 4 orang yang lulus jenjang SMA. Ya kita cari cuma 4. Karena kita nggak bisa nyari lebih lagi, kita terbatas dengan anggaran Oke. dengan kuota Kuota gitu. cuma 155 ini ya. Iya, betul. Setiap tahun pasti jumlahnya harus 155 lah ya. Ya, karena sesuai dengan Sesuai dengan anggaran yang kita kapasitas dapat. anggaran yang ada ya. Betul. Betul. Anggaran. Kurang ya seharusnya. ya kalau ini mah Kalau bicara atlet kurang loh. Iya. Apalagi Kabupaten Bogor kan banyak. Betul. Siap. Tapi ini bagus loh sebenarnya Pak, supaya apa ya, kita benar-benar mendapatkan atlet dari asli Kabupaten Bogor. nah Betul. itu Siap. sesuai dengan permintaan dari bupati terpilih nih. Nah, Bupati terpilih inginnya begitu ya ke Inginnya depannya. begitu nih. Betul. Dia pengennya bahwa kita nggak perlu Dari beli atlet. Oke. Bahasanya untuk event-event yang ada di Jawa Barat nggak perlu beli atlet. Oke. Kita bina anak-anak dari Bogor. Bisa nggak Pak? Pertanyaannya kan kita balik lagi nih, bisa nggak Pak? Ya kalau saya di anggaran ada, kenapa enggak? Siap. Saya bilang itu. Iya, kan itu kan berarti artinya meminta kepada teman-teman yang pelaku pembinaan atlet untuk bisa melahirkan atlet yang terbaik dong. Ya. Betul. Betul. Oke, siap tidak nih untuk PPUPM ini melahirkan atlet itu? Kalau kayak asramanya ditambah, anggarannya ditambah, Anggaran. siap. Insya Allah sih. Ya, Sebenarnya keluhan dari pelatih semuanya itu sebenarnya kurang kuotanya. kurang. Kurang Kuotanya sebenarnya. kurang. Dengan beberapa cabur yang ada lah gitu Iya, ya, Karena banyak gini, ya. ya setiap cabur kan ada kelas-kelas ya. Oke. Misalnya kayak contohlah dayung misalnya. Ya. Dayung itu kan ada kelas kano, ya kan kano, kayak, terus ada mixnya, terus ada maratonnya. Betul. Nah, kan itu sebenarnya butuh butuh atletnya yang banyak. Tapi kita kan terbatas. Betul. Akhirnya ada yang memang Yang di nggak bisa PPUPM dipertandingkan. Perlu tapi nggak ada kuotanya. Nggak ada kuotanya. Betul. Siap. Kalau Oke. kita ini kan kasih yang kebebasan. nanti PPUPM ini akan diberikan kepada pemerintah daerah lewat KONI berarti dong? Iya, Betul. betul. Ya, setiap tahun itu ada namanya wisuda atlet. Nah, ketika wisuda itu kita undang itu dari KONI-nya, pengcap-pengcapnya, Ketua pengcapnya. kita undang untuk kita serahkan bahwasanya ini ada sekian anak untuk pembinaan lebih lanjut, gitu seperti itu. Tapi kalau di event pelajar dan mahasiswa juga ada kan sebenarnya. Sebenarnya Artinya ada. lewat dari PPUPM sendiri bisa mengikuti event-event yang tadi setiap tahun ada ya? Ada, Kan dari ada. kementerian tadi itu kan. Betul, siap. Betul. Oke, kalau sejauh ini apa yang sudah dilahirkan dari PPOPM? Kalau Banyak ya? Kalau Sorry, iya, kalau siap. banyak. Kalau untuk istilahnya apa namanya kejuaraan kalau dijelaskan di sini mungkin sampai maghrib nggak Nggak selesai. Saking banyak. saking banyaknya betul. Makanya saya bilang, ya betul Nggak, ya. yang ini aja ya, yang kira-kira keinget apa? Oh, Ini kayak misalnya Panahan. Oke. ya. Panahan anaknya baru lulus kemarin. Tapi dia sudah bisa mewakili Indonesia untuk Asian Games. Asian Game. Dari PPOPM. PPOPM. Wow. Medali Khairul perunggu Basit namanya. Khairul Basit. Mewakili negara kita. Indonesia. Indonesia. untuk Asian Games. Asian Games. Ya. Dari Kabupaten Bogor. Dari Kabupaten Lahir Bogor. dari PPOPM ya. Dari anak masih SD kelas 6. Mereka latihan di sini. Pembinaannya. Iya. Masuk ke SMP Masuk dia. Iya. SMP-nya di situ. Iya. SMA-nya juga terus dibina di situ.
Oke. Latihannya gila. Sudah terlihat itu ada hasilnya. ya. Apalagi? Atletik, Halomoan, lari 400 pon kemarin. Oke. SEA Games. Ya. Dari Kabupaten Bogor. Dari Kabupaten Bogor. Voli. Ya kan mereka sekarang banyak yang main di Proliga. Iya, betul. Ya kan ada yang di PLN Elektrik. Iya. Ada yang di BIN. Ya kan terus pokoknya kalau kita lagi ngelihat di TV ada Proliga. Oh, anak gua. Ya kan? Bangga pasti ya? Bangga jelas, pasti bangga kita gitu. Tapi bersyukur mereka pada saat Kabupaten Bogor membutuhkan untuk event-event daerah, mereka akan membela Kabupaten Bogor. Kita sudah punya ada itunya apa namanya? Kontrak semacam itu. Ya, Jangan lupa nih sama daerah ya. Karena orang tuanya juga tanda tangan di atas materi. Ya, karena biasanya gitu Pak. Betul, bukan lupa sih. Ada yang lebih gede nih katanya nih. Bonus dan lain-lain geser lah dia kan. Siap. Gitu. Jadi kontrak sudah kami buat ketika anak itu penting masuk. Ya Pak ya. Karena bukan hanya tadi melahirkan atlet, tapi juga bagaimana bisa fokus mengunci mereka juga kalau ada kegiatan Kabupaten Bogor harus ada gitu. Harus ada, betul, siap. Kita bina capek-capek, tahu-tahu bina daerah lain, nah kan istilahnya sayang uang Kabupaten Bogor gitu kan. Iya, betul. Oke, artinya ada sistem itu juga ya yang dilakukan. Yang lebih bagus lagi Mas, kemarin PON, nih saya kasih bocoran aja. Aisyah Aljuba ya Pak ya namanya ya. Nah itu dari Dayung. Dia 4 emas 1 orang ya. 4 emas di PON. Dari Kabupaten Bogor. Dari Kabupaten Bogor dari PPOPM. Jabar berarti ya? Iya. 4 emas sendiri dia. Wow. TBR 500 ya, TBR 200, MIG 500, MIG 200 tuh. Emas semuanya alhamdulillah anak kita. Artinya pembinaan di PPOPM itu tidak sia-sia. Betul. Itu. Artinya dan ini wajib kayak ditambah anggarannya Pak. Nah itu saya pengennya. Kita bangga loh, artinya gini, karena di Indonesia, ini yang pertama ya? Iya, yang pertama. Untuk kabupaten kota. Iya. Kabupaten yang pertama kita. Bogor ini pertama dong? Pertama, betul. Dan hari ini kalau di daerah lain hanya di Kabupaten Bogor atau ada juga? Kalau hari ini? Hari ini ada satu lagi yang Musi Banyuasin itu. Iya, Musi Banyuasin. Jadi untuk kota kabupaten itu baru 2. Oke. Selebihnya provinsi. Nah, karena provinsi kan biayanya biaya negara. Biaya Kemenpora. Kalau kita kan biaya pribadi nih. Betul. Gitu. Makanya saya salut juga sama Pemda Bogor. Gitu ya. Sama bener. Ya, bangga ya. Artinya Pemda Bogor ini fokus juga ke olahraga. Betul. Ya. Makanya luar biasa. Saya benar-benar berharap nih Bupati terpilih ini kemarin di selentingannya bilang katanya harus fokus ke PPOPM. Kedua atletnya harus ditambah. Oh saya senang. Gitu kan? Siap. Kenapa? Artinya bahasanya gini. Kalau kita beli atlet, ya kan udah pasti targetnya harus emas, gitu kan? Tapi kalau hasil binaan sendiri, jangankan emas, perunggu aja kita udah bangga, karena kita yang ngedidik nih, gitu. Makanya beda antara beli dengan kita ngedidik sendiri. Oke. Jadi pertanyaannya begini, jika nih ya tadi kan Bupati terpilih lah, yang sebentar lagi akan dilantik ini akan sudah mengatakan seperti itu. Pertanyaannya kalau kita mencari atlet Kabupaten Bogor banyak atau enggak? Banyak. Setelah kuotanya ditambah, asramanya ditambah. Sekarang nggak usah jauh-jauh. Kita tahun kemarin seleksi untuk sepak bola. Yang daftar 250 orang. Yang daftar 250 orang. 250 orang. Yang diterima cuma 7. Oh, banyak banget itu. Artinya kan minatnya kan banyak. Betul. Ya kan? Coba kalau misalnya cabur-cabur lain juga misalnya ditambah lagi. Oh, kita ada penambahan lagi. Tapi yang pastinya harus dibarengin dengan penambahan sarana mesnya gitu kan. Terus anggaran makan minum. Makan minumnya ini yang gede. Tapi kita dianggapnya paling kecil. Iya. Tenang aja Pak. Gitu. Sekarang udah ada makan gratis tuh Pak kan. Tenang aja kan. Seluruh daerah aja bisa hari ini kan seluruh Indonesia. Apalagi cuma buat atlet bisa lah pasti kan. Kalau makan gratis beda sama atlet tapi. Tapi kan artinya bahwa pemerintah aja hari ini kan bisa betul untuk makan gratis seluruh anak-anak sekolah. Betul. Apalagi buat yang benar-benar buat atlet. Betul. Pasti harusnya bisa dong gitu. Betul ya. Gitu. Betul. Bangga ya gitu ya. Luar biasa ya. Siap. Itu
pelatihannya, pembinanya kalau lagi di sana itu gimana? Apa nggak boleh pulang sama sekali atau gimana? Betul. Jadi Dari gini, dari pagi saya silakan. bentar dulu. Jadi pembinaan kita dari jam 4 Jam 4 subuh. mereka udah dibangun. Oke. Jadi mereka yang Muslim mereka sholat subuh. Setelah sholat subuh mereka kebugaran, senam kebugaran dulu. Setelah senam kebugaran mereka mandi, sarapan, mereka berangkat sekolah. Itu tetap harus dikawal terus sama samaptanya juga, semua dikawal. Nah, jam 11 mereka dijemput, jam 12 nyampe ke asrama, mereka sholat zuhur, lalu mereka makan siang. Setelah makan siang istirahat sebentar, mereka jam 1 udah berangkat. Ada yang ke Pakansari, ada yang ke situ Cikaret, ada yang ke Stadion Persikabo, ada yang latihannya masih di lingkungan PPOPM itu sendiri. Karena di PPOPM sendiri ada 2 ya gedung, gornya sama gedung bela diri. Gitu. Mudah-mudahan nih tahun ini terlaksana nih pembangunan yang di depan. Iya, betul. Gedung baru. Bukan yang sarana buat depan itu ya. jadi buat arena apa namanya? Lintasan atletik. Oke. Gitu. Tapi memang udah di ini sih. Artinya setiap jam sudah diatur Sudah diatur. Sudah diatur. pembinaannya ini. Betul. Oke. Untuk dia tinggal di situ berarti kan? Betul. Berapa lama dia tinggal di situ? Kapan dia boleh pulang? Akan boleh begitu? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali, ya. Itu dia IB itu Sabtu pagi, dia harus kembali lagi Minggu sore. Minggu sore. Iya. Jadi tidak boleh lama-lama di rumah. Kalau terlalu lama nanti biasanya udah bubar lagi fokusnya. Iya. Lupa lagi deh. Lupa lagi, betul. Makanya lupa kan? Iya. Gitu. Jadi kayak di pesantren bener-bener ini ya, bener-bener di asrama yang memang diatur sekali ya. Jadi wajar kalau akhirnya mentalnya terbentuk dong. Betul, Gitu. betul. Dan kami pun syukur alhamdulillah di PPOPM itu pembinaannya sudah sesuai dengan Permen 11 tahun 2024. Apa itu? Permen. Jadi Permen itu sudah harus mengatur, ya, itu harus sudah mengatur bahwasanya pembinaan keolahragaan itu harus sudah punya yang namanya medis, ahli gizi, kemudian psikolog, kemudian punya juga fisioterapi gitu. Nah, kita sudah punya semua itu. Lengkap ya? Lengkap, betul. Termasuk terakhir kemarin kita masuk sekarang spot science-nya. Iya, betul. Dari tim dokter-dokter dari UNJ sama dari UNJ, Unsika gitu. Nah, itu kita dibantu oleh mereka. Tim ahli semua berarti. Tim ahli keolahragaan, siap. Jadi kalau fisiknya? Untuk fisik pelatihannya? Dari siapa? Ada pelatih fisik. Ada pelatih fisik tersendiri di PPOPM. Jadi masing-masing cabur. Ya. Masing-masing cabur. Memang ada beberapa cabur yang belum punya pelatih fisik. Kita sudah mengusulkan, ya tinggal di ACC kapan. Nggak lama lagi Pak. Nggak lama lagi. Siap. Kalau bicara atlet Pak, sesuai pengalaman nih pasti dong. Apa sih yang paling penting dalam atlet itu? Jadi gini. Atlet itu yang penting disiplin dulu untuk meraih prestasi. Jadi ketika atlet itu disiplin, prestasi akan mengikuti. Nah, itu dulu juga sama itu yang istilahnya studi tiru di Canburi itu. Jadi disiplin dulu. Ya. Yang digalakkan disiplin. Jadi ketika disiplin baik berlatihnya, disiplin sehari-harinya, itu prestasinya akan naik. Oke. Yap. Itu yang penting disiplin dulu ya. Disiplin. Makanya dia harus nggak boleh lama-lama di rumah ya. Iya betul. Soalnya jujur, anak usia seperti ini masih SMP dan SMA. Ini kan masih kalau labil masih labil. Betul. Mereka, lihat teman-temannya yang luar seperti apa. Sementara dia, gua nggak boleh. Kan gitu. Ya, kerjanya cuma makan, tidur, belajar, olahraga kan gitu. Siap. Dan di sana ada aturan Mas. Yang buat atlet itu nggak ada ampun, harus didegra itu. Yang pertama narkoba, yang kedua bully, nah yang ketiga mencuri. Nah ini kalau sudah punya sifat seperti itu nggak akan punya prestasi dia, yakin. Makanya mau nggak mau dengan 3 ini melanggar 3 ini dia harus didegra. Keras itu ya. Kita udah berapa kali? Berapa kali ya? Banyak juga. Siap. Tapi istilahnya karena asrama takut juga bully-bully kan gitu. Nggak boleh junior gitu ya. Kita sudah ini kan awal kita masuk kita sampaikan gitu kan ke anak-anak.
saya tidak mau ada di sini ada senior junior Iya. Ya. bahasanya. Di sini kalian bukannya di militer, Iya. kalian ini atlet. Iya. Justru yang senior ini harus membimbing yang junior Ya. Iya. supaya prestasinya bisa menyimbangi. Jadi kalau misalnya katakan kalau kalian sebagai tim pemain bola, nah, pemain bola ini kan harus cari chemistry-nya harus kuat gitu kan. betul. Nah, kalau kamu membuli atau menganggap junior ini dia nggak akan berkembang. Bagaimana kamu bisa Ya. Seharusnya malah merangkul. Sebenarnya Betul. dirangkul. Iya. Nah, kayak kita bilangnya kan seperti itu ke mereka. Ya. Makanya ada boleh ada. Karena kalau bicara atlet itu ya tadi ada yang ada yang bukan dewasa, maksudnya ada yang lebih tua, ada yang lebih muda bisa gabung bersama Betul, kan iya. gitu loh ya. Tapi saya bilang Enggak semua seangkatan yang gitu loh. muda harus hormati yang tua. Oh iya, gitu. penting gitu ya. Hormati yang senior. Tapi yang senior jangan menganggap rendah yang Ya. junior. Iya. Betul. Sama-sama bareng-bareng. Ya. Gitu. Pokoknya masuk di PPOPM itu udah kita anggap keluarga besar. Itu. Ya. Jadi kalau ada yang satu sakit, pasti semua sakit. Hmm. Jadi nggak boleh namanya Setiap tahun bully-bullyan. itu tanggal berapa pembukaannya? Atau setiap tahun itu tanggal berapa sih? Atau bulan apa? Tahun ini di Januari sudah kami mulai. Hmm? Nanti tapi masuknya tetap di bulan Juni nantinya. Oh iya. Kita menghindari itu sebenarnya yang sekarang mah bulan puasa. Oh iya. Siap. Kamu tahu kan itu. Bulan puasa. Puasa udah di awal Maret Udah puasa. Betul kan? Betul. Nah, Lebih selesai cepat lah ya. Lebaran. Nah, habis Lebaran kita udah persiapan ke Jurnas. Oh iya. Bulan Mei. Bulan Mei. Udah berangkat yang satu ada ke Kalimantan, Ada yang di satu Papua. ke Papua. Nah, kita Ya. udah harus ngurusin itu lagi kan. Ya, betul. Makanya Kita saya bilang, dikebut dari awal Dikebut tahun dari ya. awal. sama Betul. teman-teman semua dimajuin. Lanjutkan. Saya bilang itu supaya apa? Nanti kita kesininya lebih ringan karena setelah selesai mereka seleksi kita harus menyiapkan mereka ini masalah sekolahnya. Sekolah. Artinya bahwa masuk pembukaannya itu sesuai dengan masa sekolah juga dong ya. Betul. Iya. Misalkan Kita barengin. barengin sekolah gitu iya. ya, sekolah baru lah ya. Iya. Nah, penerimaan baru. Nah, di situ juga masuk juga PPOPM kan ya. Iya. Iya, gitu. Oke. Ini kayaknya orang tua pasti nih yang suka dengan anaknya satunya olahraga ya, mungkin lihat bakat anaknya olahraga gitu kan. Iya. Bisa daftar ya. Betul. Karena setiap tahun buka ya. Betul. Banyak. Dan Jujur banyak. Iya. Iya. Cuma karena kita terbentur kuota Kuota aja. 155 itu ya. Kebanyakan orang tua itu ketika sudah masuk di PPOPM pernah saya, Pak Ada izin, pengalaman. terima kasih anak saya jadi berubah masuk di PPOPM. Kenapa Bu? Alhamdulillah ya. Yang tadinya nggak mau cium tangan, sekarang cium tangan. Nah itu. Jadi disiplin yang seperti itu kita tanamkan di sana. Jadi makanya istilahnya kalau masuk ke PPOPM itu kan anak-anak pasti PPOPM. Nah itu simbol mereka. Kita jawabnya juara. Nah gitu. Oke. Gitu. Simbol. Karena yang Disiplin betul. itu yang penting. Ya. Dan dibantu juga oleh TNI Polri kalau saya. Betul, ya. TNI Polri. Karena ada di buat sana. membentuk kedisiplinan itu ya. Betul. Membentuk Siap. mental mereka Iya. gitu kan. Karena itu yang paling penting, Pak. Mental. Betul, mental. Soalnya Mental kan- juara ya. Nah, makanya saya bilang kalau ke Jurnas kagak dapat medali, udah pulang besok gak usah ini lagi lah. Iya, buat apa dibina selama ini kan? Betul, iya, iya, Artinya ini bukti bahwa sebenarnya ke depan jika PPOPM ini disupport secara maksimal, Betul. anggaplah begitu ya, kita bisa jadi juara umum terus dong ya Insya Allah. dalam Pengen. kegiatan event atau apapun. Insya Allah. Karena satu-satunya di kabupaten kota yang ada di Yang ada di Indonesia, Indonesia. Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Betul, siap. Dan kita ini jadi apa ya, semacam tempat untuk Produksi atlet. belajar dari daerah-daerah lain. Iya. Oh Betul. ya, kunjung-kunjungan ya. Kunjungan-kunjungan mereka Iya. nanya seperti apa sih, kok Kabupaten Bogor bisa, Gitu. kayak gitu kan. Sementara yang sudah berjalan kan provinsi, Ya. sementara provinsi yang anggaran dari Kementerian. kementerian. Kok daerah kabupaten bisa gitu ya. Kabupaten Iya. bisa itu banyak ke saya Iya. Jadi kalau ada studi tiru dari daerah-daerah Sumatera, dari mana, sama kementerian itu dialihkannya ke Kabupaten Bogor. PPOPM. Betul. pasti. Kemarin kami juga dapat tamu dari Bappenas, terus kemudian Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ketika dipaparkan pembinaan di PPOPM itu, wah ini yang terbaik ini se-Indonesia itu Wow. bilangnya. bangga kita ya. Itu makanya syukur Bangga kita alhamdulillah. sama PPOPM Kabupaten Bogor lah ya. Siap. Dan pastinya kalau setelah lulus itu ada yang benar-benar jadi akhirnya jadi atlet dan juga bisa rekomendasi dalam
pekerjaan setelah dia lulus biasanya. Betul. TNI Polri Banyak salah TNI satunya Polri, lah ya. banyak yang jadi TNI Polri. banyak. Keren. Nah, ini kayaknya orang tua nih pasti banyak yang mau masukin anaknya ke Siap. PPOPM ya. Makanya banyakin lagi kuotanya ya, Ya, sama infrastruktur di sananya. Di sananya, betul. Mes lah istilahnya Iya. untuk tidur mereka. Ini sekarang di mana mesnya nih? Di PPOPM di dalam. Keradenan Di ya, Keradenan. masih di Cibinong ya. Siap. Oke. Timelinenya kan dari Keradenan menuju pentas dunia. Oke, Siap. keren. Siap. Oke lah, artinya kita titipkan atlet-atlet kita ya, Siap. yang dari bibit-bibit ini nih kepada PPOPM Kabupaten Bogor ya. Siap. Dengan Pak Kepala UPT dan juga Pak Kasubag ya. Siap. Semangat Siap. terus lah Siap. pembinaannya ya. Siap. Dan mudah-mudahan salah satunya Semangat. media ini kan ngedorong ya. Siap. Agar tadi apa yang disampaikan kebutuhan yang PPOM inginkan juga bisa terpenuhi. Apalagi Amin. sudah disampaikan oleh Pak Bupati nanti. Oh, Gitu ya. siap. Terima kasih. Amin lah, sukses lah Siap, semuanya siap, ya. siap. Terima kasih atas waktunya nih ya. Siap. Sama-sama. Terima kasih. Habis ini sama-sama. langsung ngecek anak-anak lagi pasti kan? Siap, Gitu. balik lagi. Selama mereka belum masuk ruangan, Ya. Masih kita di kontrol ya, kita. Iya. Kita kalau dulu kita di Dispora itu ya. Kan dulu stop tuh jam 4 tank pulang. Iya. Nah, kalau sekarang nggak bisa. paling cepat itu Jam jam 7. 8, jam Itu paling cepat paling ya. cepat. Siap. Iya, Ya. karena banyak anak-anaknya di sana kan. Ya. Harus Siap. dicek Ya kan gitu. betul. maksudnya khawatir kita ngejaga, Ya. takutnya walaupun di sana sudah ada medis, sudah ada dokter, Ya. gitu ya. Sudah ada pembinaan di sana lah Tapi ya. kalau misalnya, harus dibawa ke rumah sakit, bapaknya kemana nih kan gitu. Ya, betul. Jadi Jadi mau nggak mau kita. jadi di sana standby itu lah. saya buat Mas malam seperti siang. Jadi ada yang piket, baik Oke. pengelolanya, PNS-nya, driver, security. Nah, semuanya ada piket malam. Jadi ketika ada anak-anak sakit apa itu kita nggak kesulitan untuk meminta pertolongan mereka. Jadi rame terus kalau malam di PPOPM sana. Oke. Siap. Ya, ini udah asrama ini ya. Iya, siap. Jadi memang udah luar biasa konsepnya. Saya pikir ini luar biasa dan yang terbaik lah ya, Amin, amin. dalam pembinaan atlet. Ya, karena juga di Indonesia cuma satu ini kan. Siap. Walaupun ada satu daerah yang baru juga kan sudah ikut juga kan, Iya, buka juga. betul. Tapi untuk kelas Kabupaten Bogor kan yang pertama juga kan di Siap. Indonesia gitu. Iya. Oke lah. Salam buat para atlet-atlet. Siap. Jangan lupa untuk meraih prestasi yang tinggi Siap. buat mengharumkan nama baik Kabupaten Bogor. Siap. Oke ya, thank Ya. you. Kita ketemu lagi di talk show kita nanti mungkin ya, Pak ya. Siap. Ya, oke ya, kita ketemu lagi. Saya Fadil, Pak. Masih, Pak. Siap, Mas. Izin. Thank you.